Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya RR Siti Alisa Nur Zubaida SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kesatrian 1 Kota Malang. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan modul 1.1 demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada video ini, saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sebuah peta pikiran. Yang pertama, kita perlu mengenal tokoh pendidikan ini melalui biografi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, corak pendidikan masa Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Dan yang keempat, konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan dari lingkungan Keraton Yogyakarta yang peduli dengan lingkungan pendidikan. Beliau merupakan tokoh sentral perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial. Nah, kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu tanggal 2 Mei. Selanjutnya, berikut ini adalah corak pendidikan pada masa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah taman siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 yang berperang menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Sekolah ini berpegang pada 5 asas atau Pancadharma yang meliputi kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kemudian, Ki Hajar Dewantara menyarankan bahwa konsep belajar 3 dinding, artinya ruang kelas itu hanya dibangun 3 sisi dinding saja, dengan ada 1 dinding yang terbuka, menunjukkan bahwa tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar. Adapun dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menggunakan trilogi pendidikan yang dalam penerapannya dimaknai dengan kata menuntun. Seorang guru dalam proses menuntun, membimbing, dan mengarahkan para siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran harus berlandaskan trilogi pendidikan dengan wajib bersikap ingarso suntulodo, yaitu di depan memberikan contoh yang baik bagi para muridnya. Ing Matiyo Mangunkarso, guru berada di tengah memberi semangat. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin apabila berada di belakang harus memberikan dorongan supaya senantiasa lebih maju. Tujuan dari trilogi pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, berikut beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran KHD, pendidikan harus berubah dan menjawab semua tuntutan zaman. Perubahan adalah hal yang kekal dan terus terjadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 kerangka perubahan, antara lain, yang pertama, kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Yang ketiga, apa yang berubah. Kerangka perubahan yang pertama adalah pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan tempat di mana anak-anak itu berada yang membentuk sebuah kebiasaan dalam suatu masyarakat. Kodrat alam berhubungan dengan karakter dasar anak, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perubahan situasi dari waktu ke waktu yang tidak akan sama. Peran guru harus mampu membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Kita sebagai guru harus mampu mengkultur anak-anak dengan cara yang kekinian, cara yang sesuai dengan zaman kehidupannya. Seperti contohnya saat ini, anak-anak senang sekali bermain game, bisa kita terapkan dan kita adopsi dalam pembelajaran dengan menerapkan model-model pembelajaran yang menarik seperti game-based learning atau model-model pembelajaran menarik lainnya agar pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual sehingga relevan dengan kehidupan anak. Selanjutnya yang kedua, ada 3 prinsip dalam melakukan perubahan.
Yang pertama, prinsip kontinuitas yang berarti dalam mengembangkan dan membina karakter bangsa harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri. Yang kedua, prinsip konvergensi dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, namun tetap harus kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita. Yang ketiga, ada prinsip konsertis. Walaupun menuju nilai yang sama, tetapi kita tetap harus menghargai keberagaman yang ada. Karena pendidikan itu harus menghargai keragaman, keunikan yang ada, memerdekakan pembelajar, dan membiarkan setiap orang berada pada kodratnya. Kemudian, gerakan ketiga dari perubahan adalah apa yang berubah. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berubah adalah budi pekerti. Sehingga seorang guru harus mampu menuntun anak-anak mewujudkan karakter budi pekerti dengan melakukan olah cipta, dengan menajamkan pikirannya, olah rasa, menghaluskan perasaannya, olah karsa, memperkuat kemauannya, dan olahraga menyehatkan jasmaninya. Nah, berikut ini adalah penerapan nilai-nilai dasar budi pekerti di sekolah saya sejalan dengan kodrat anak, yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pada dasarnya, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga sudah ada pada diri anak. Sebagai guru, harus mampu menebalkan laku anak melalui olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah pekerti. Dapat pula diterapkan melalui permainan tradisional sebagai bagian pembelajaran di sekolah. Selain di sekolah, ada pun implementasi nilai budi pekerti dengan nilai kearifan lokal di daerah sekitar tempat tinggal. Sebagai anggota keluarga di rumah, hendaknya berperilaku sopan, santun terhadap anggota keluarga, menghargai dan menghormati anggota keluarga, dan bersikap baik terhadap anggota keluarga. Kemudian di sekolah, sebagai guru harus mampu melahirkan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui budaya positif dan harus mampu menumbuhkan sikap bekerja sama pada saat melakukan aktivitas kelompok, berusaha menerapkan integritas ketika melakukan permainan tradisional, membangun tanggung jawab terhadap peraturan yang telah disepakati, dan melatih kemampuan berinteraksi sosial yang baik. Melalui penerapan nilai-nilai budi pekerti pada pembelajaran di sekolah, diharapkan anak-anak mampu menumbuhkan toleransi, tanggung jawab, gotong royong, kepedulian sebagai bagian dari anggota masyarakat. Selain perubahan, inti filosofi Ki Hajar Dewantara antara lain pembelajaran berpusat pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pembelajaran berpusat pada murid ini dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dan membangun pengetahuan yang bermakna melalui aktivitas belajar. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak bukan tabula rasa. Artinya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Lalu bagaimana cara menebalkan laku anak? Nah, menebalkan laku anak dengan konteks diri anak dan kekuatan sosio-kultural atau budayanya. Ki Hajar Dewantara berpesan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Berkaitan dengan penebalan laku anak yang saya terapkan di sekolah adalah memberikan tuntunan bukan tuntutan kepada murid melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang berupa sopan santun dalam bertutur kata maupun berperilaku, serta memberikan teladan baik melalui etika guru dalam mengajar. Selanjutnya, dalam konteks relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal dengan penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Kota Malang. Yang pertama, kekuatan kodrat yang dimiliki peserta didik agar mampu bertahan hidup dan tidak bergantung pada orang lain. Hal ini merupakan implementasi dari budaya masyarakat Kota Malang yang mayoritas sebagai wira swasta atau berdagang. Ini menjiwai dalam diri anak bahwa orang tua dulu mampu bertahan hidup, padahal dulu banyak yang tidak bisa bersekolah. Namun, anak sekarang pun senantiasa mendasari kodrat tersebut sebagai kekuatan untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua adalah kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar mampu memiliki sikap pantang menyerah, kreativitas, dan inovasi. Yang mendasari dari kodrat ini bahwa Malang merupakan kota pendidikan. Hal itu telah melekat pada pikiran anak-anak untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu, pantang menyerah, terus berkreasi dan berinovasi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, kekuatan kodrat anak adalah mampu mensyukuri ciptaan Tuhan. Penerapan kodrat ini dikuatkan melalui aktivitas belajar siswa yang peduli terhadap lingkungan, yang merupakan perwujudan dari syukur atas ciptaan Tuhan, serta implementasi dari sekolah-sekolah adiwiyata di Kota Malang. Yang keempat, kekuatan kodrat yang dimiliki agar murid mampu menghargai orang lain dan mempunyai rasa cinta tanah air. Hal ini diwujudkan melalui rasa cinta dan menghargai terhadap budaya, keragaman, keunikan, kreativitas Kota Malang dengan menjadikan ajang cipta, kreasi, dan inovasi anak dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar mampu menajamkan pikirannya, kehalusan rasa, kekuatan atau kemauan anak, serta menyehatkan jasmaninya. Hal ini didasarkan pada penerapan nilai-nilai budi pekerti dalam permainan tradisional yang diinternalisasi dalam pembelajaran di sekolah. Harapan kami, semoga kedepannya seorang pendidik bisa menerapkan filosofi-filosofi pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat pendidik dalam menuntun anak-anak memaksimalkan kodratnya. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.